Ya, salam para sahabat pelayanan ya yang saya kasih di dalam Tuhan. Ya, selamat pagi diucapkan dan selamat beribadah pada hari ini yaitu hari Ahad, dan kita sangat bersyukur ya karena sekali lagi kebaikan Tuhan telah mempertemukan ya kita semua di dalam ya ruangan pelayanan ya melalui media massa, yaitu di channel YouTube saya, bahkan di Facebook saya. Jadi saya sangat bersyukur karena ini merupakan satu kesempatan, peluang yang ada, yang Tuhan percayakan kepada saya untuk menyampaikan ya kalimat-kalimat firman Tuhan yang terbaik kepada ya saudara-saudari seiman, saudara pelayanan yang berada di luar sana. Jadi saya sangat bersyukur karena Tuhan itu sangat baik dan Tuhan sentiasa yang memberi ruang, peluang dan waktu yang ada kepada saya. Dan hari Ahad ini ya saya percaya masih ramai di antara kita yang masih ngabang atau rumah terbuka ya, masih menyambut Christmas ya. Kalau di Sabah dan Sarawak ada sampai genap ya sebulan menyambut Christmas. Tapi di tanah Semenanjung ini ya paling lama ya 2-3 hari atau seminggu paling lama. Ya, karena cuti pun kita hanya diberi 1 hari cuti, yaitu pada 25 hari bulan. 25 hari bulan pada hari Jumat. Ya, jadi hari ini sudah 27 hari bulan adalah hari Ahad. Ya, jadi mari kita melihat firman Tuhan kita ya para sahabat pelayanan yang bersama dengan saya pada pagi ini dan mereka yang akan bersama dengan saya nanti ya. Mari kita melihat firman Tuhan ini dan kita akan baca bersama-sama yang terdapat di Injil Lukas 8 ayat 16, 17 dan 18. Kita ada 3 ayat pada pagi ini. Ya, dan pada pagi ini kita bertemakan terang dan kegelapan tak mungkin bersatu. Ya, jadi mungkin ini menjadi persoalan bagi kita semua. Ya, kenapa terang dan kegelapan itu tak mungkin bersatu? Nah, sekejap lagi kita akan rungkai rahasia di sebalik tema firman Tuhan ini. Jadi terlebih dahulu kita membaca bersama-sama dari Lukas 8 ayat 16, 17 dan 18. Ya, tajuk besarnya di sini perumpamaan tentang pelita. Ya. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena sesiapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi sesiapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa Surgawi, pada siang hari ini, pada pagi ini Tuhan, hamba ini sangat bersyukur karena sekali lagi kesempatan, ruang, waktu, ya peluang yang ada yang telah Engkau berikan kepada hamba ini. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah dan Tuhan yang baik, yang selalu menyertai hamba ini dan memberikan berkat demi berkat yang terbaik. Dan pada pagi ini Tuhan, hamba ini tidak dapat melakukan apa-apa tanpa penyertaan Engkau. Dan hamba ini sujud
menyembah di depan kakimu secara roh. Dan hamba ini Tuhan percaya hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang dapat membawa pelayanan hamba ini kemanapun Engkau kehendaki. Karena hamba ini percaya melalui pelayanan online atau melayani pelayanan media massa ini dapat menyalurkan berkat untuk bagi banyak orang di luar sana. Supaya diberkati dengan firman Tuhan dan mereka dapat mengalami perubahan demi perubahan yang datang daripada Engkau Tuhan lewat perkongsian firman Tuhan ini. Karena hamba ini percaya hanya Engkau Allah yang berkuasa, yang akan memberikan dampak yang terbaik lewat perkongsian firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, penyataan-Mu sungguh indah pada pagi ini untuk memberkati bagi banyak orang yang berada di luar sana. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ya pada pagi ini seperti sedia maklum ya, saya akan mengupas firman Tuhan dan menyampaikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan talenta yang saya ada. Ya, supaya kehidupan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan banyak orang akan menerima berkat firman Tuhan. Ya, dan saya percaya, setiap orang percaya pada pagi ini, ya, mereka sudah memulakan kehidupan baru hari demi hari. Mereka memiliki kerinduan yang besar untuk datang ke gereja, beribadah, dan duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengarkan sabda Tuhan. Supaya mereka semua dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Kebenaran yang datang daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh para hambanya lewat pelayanan gereja-gereja. Bukan saja yang ada di Malaysia ini, bahkan gereja-gereja di seluruh dunia ini. Jadi kehidupan bergereja pada hari ini sangat penting ya untuk pemulihan kehidupan rohani, akhlak, moral, ya, sifat-sifat yang terpuji dan yang terbaik yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu merupakan saluran berkat yang Tuhan percayakan kepada kita supaya kita menjadi contoh yang terbaik bagi masyarakat yang lain. Jadi puji Tuhan, karena pada pagi ini Tuhan sangat baik. Lewat daripada perkongsian firman Tuhan ini saya percaya ramai orang di luar sana yang merindukan firman Tuhan, yang haus akan firman Tuhan, dan mereka menanti-nantikan yang terbaik yang datang daripada Tuhan untuk memberkati kehidupan mereka. Jadi saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ya sekali lagi pembacaan kita pada pagi ini dari teks firman Tuhan Lukas 8 ayat 16 sampai 18 dengan temanya terang dan kegelapan tak mungkin bersatu. Nah, kenapa saya memberi tema ini terang dan kegelapan tak mungkin bersatu? Kalau dalam sebuah bilik itu sangat gelap, sudah pasti setiap orang yang masuk di dalamnya mereka akan meraba-raba untuk mencari pintu, untuk mencari jalan. Karena walaupun mereka memiliki mata yang dapat melihat, tetapi dia hanya melihat kegelapan saja, tak mungkin mereka akan menemukan pintu untuk keluar daripada bilik yang gelap itu. Jadi apakah yang boleh kita lakukan di dalam kegelapan? Tak mungkin kita dapat melakukan sesuatu ya yang dapat menguntungkan diri kita. Sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Jadi gambarannya cukup jelas apa yang digambarkan oleh firman Tuhan ini. Apabila kita berada di dalam ruangan bilik yang kosong, kita tidak dapat berbuat apa-apa selain meraba-raba untuk mencari jalan. Walaupun kita dapat melihat, memiliki mata, tapi kita hanya melihat kegelapan saja, tak mungkin kita akan aman di dalamnya atau selesa di dalamnya. Nah, mari belajar pada pagi ini. Kenapa firman Tuhan mengumpamakan Yesus itu sebagai terang? Yesus itu merupakan diibaratkan seperti lilin. Mungkin kelihatan kecil,
hanya sebatang lilin dan menyalakan api yang kecil. Tapi apabila kita membawa lilin itu di dalam sebuah ruangan yang gelap, lilin itu akan menerangi seluruh bilik itu. Dan disitulah kita akan menemukan pintu keluar. Dan disitulah kita akan dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Karena kita melihat setiap langkah kita. Dan pembantu utama di situ itu adalah lilin yang sedang bercahaya, yang ada di tangan kita. Untuk menjadi penuntun kepada kita. Untuk menemukan pintu keluar daripada bilik ini. Jadi bayangkan. Kalau dunia di dalam hati kita berada di dalam kegelapan. Dan Yesus tidak ada dalamnya. Sudah pasti betapa gelapnya hidup kita itu. Dan tak mungkin kita akan merasa aman, bahagia, dan tentram kalau ada kegelapan. Kegelapan merupakan gambaran tentang dosa. Kegelapan merupakan gambaran tentang segala sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kegelapan ini menggambarkan bahwa sesuatu kehidupan itu berada di dalam kemunduran, bahkan berada di dalam kejatuhan yang teramat parah apabila kegelapan itu berkuasa dan menaungi hati seseorang. Nah, sebab itulah firman Tuhan menyarankan setiap kegelapan hati itu perlukan cahaya. Dan cahaya itu adalah terang Kristus. Dan Yesus itu adalah terang, adalah cahaya yang datang daripada surga untuk menerangi kehidupan kita. Nah, ini yang digambarkan oleh firman Tuhan ini. Dan inilah makna daripada tema firman Tuhan pada pagi ini yang saya letak di sini. Terang dan kegelapan tak mungkin bersatu. Kenapa saya mengatakan seperti itu, saudara? Terang dan kegelapan tak mungkin bersatu. Ya, mungkin mereka bersama-sama pada masa yang sama. Kalau kita masuk di sebuah bilik, kita akan melihat kegelapan itu berada di tepian kita. Tetapi ia tak mungkin bersatu dengan cahaya lilin yang sedang kita pegang. Dan menjadi tumpuan utama kita di sini bukan lagi pada kegelapannya yang tidak menguntungkan hidup kita, tapi kepada terangnya. Walaupun terang dengan kegelapan bersama-sama, tapi tumpuan utama kita kepada terang itu. Karena di situ kita akan melihat jalan. Di situ kita akan mendapat pintunya keluar daripada sebuah bilik. Nah, kenapa Tuhan memberi perumpamaan atau kiasan seperti ini? Karena tiada satupun manusia dalam dunia ini dapat keluar daripada dosa, dapat keluar daripada kegelapan itu tanpa Yesus. Dan sebab itulah sangat pentingnya kehidupan Kristianan kita pada hari ini. Kita harus mengenal perbedaan antara terang dan kegelapan. Dan kita harus paham kenapa mereka tidak bersatu. Kalau kita paham itu, kita tak mungkin dapat ditipu oleh iblis lewat dosa-dosa yang ditawarkan. Nah, mari kita lihat di ayat yang pertama ini. Tidak ada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Kenapa Lukas menulis tentang perkara ini? Nah, kalau saudara tahu, Lukas ini seorang dokter atau tabib yang terhebat di zamannya. Dia seorang yang terpelajar. Dia seorang sejarawan dan teolog yang terhebat di zamannya. Dan saya percaya Paulus ini adalah orang-orang yang hebat. Sudah pasti orang yang ikut dia ini, yang akan menjadi murid bahkan jadi sahabat dalam pelayanan dia, adalah orang-orang yang hebat yang Tuhan pilih. Dan salah satu daripadanya adalah orang yang hebat yang Tuhan pilih untuk menjadi rekan kerja Paulus adalah Lukas, Dr. Lukas. Ini bukan alang-alang kalau mendapat gelar dokter di zaman ini. Memang orang yang terpelajar. Nah, Tuhan memilih dia
Untuk menulis kitab ini, Tuhan mewahyukan ya pernyataan-pernyataan yang datang daripada ilahi tentang penyebaran Injil yang berkaitan tentang Yesus. Nah, pada pagi ini ya kita belajar apa yang dikatakan oleh Dr. Lukas di sini. Ya, terdapat dalam Injil Lukas ini. Nah, ia mengatakan di sini tiada seorang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dia supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Apa kata Rasul Paulus ini? Ini merupakan satu perumpamaan ya atau kiasan. Kalau kita ada lilin atau ada lampu, ia mengatakan di sini tak mungkin kita akan sembunyikan di bawah katil. Kalau kita sembunyikan di bawah katil, tidak dapat menerangi bilik itu. Tetapi dia harus diletakkan di atas kaki Dian. Nah, kaki Dian ini kalau di zaman dulu, ya, ia merupakan satu ya kaki lampu. Diberi nama kaki Dian. Ya, jadi setiap lampu yang berbentuk lilin, ya, berbentuk lilin atau obor atau bagaimana, akan diletak di situ. Ya, ada tempat pemegang dia, dan itu akan diletak di tengah-tengah rumah itu. Itu merupakan lampu di dalam rumah, menerangi rumah itu. Nah, kenapa dia memberi perumpamaan seperti ini? Nah, ini sangat penting dipikirkan oleh orang Kristen di zaman ini. Ya, dan saya sekarang ini saya tak dapat berkhutbah ini di waktu pagi ini tanpa lampu. Saya perlukan lampu untuk menerangi ruangan ini supaya orang kelihatan saya bercakap-cakap di sini. Orang kelihatan ya saya sedang menyampaikan firman Anda, firman kepada Anda semua. Nah, sangat pentingnya cahaya ini. Sangat penting. Nah, kenapa Dr. Lukas menjelaskan menyatakan perkara ini? Ini menggambarkan tentang kehidupan orang Kristen. Seseorang Kristen yang benar, yang menjadi saksi bagi Kristus, mereka harus menjadi teladan yang baik, harus menyalurkan kesaksian yang baik. Itu merupakan pengkabaran Injil kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan sangat-sangat penting. Sebab kita ini adalah mewakili pelita daripada Kristus itu, cahaya daripada Kristus itu. Kita adalah terang dunia, kata firman Tuhan. Kita adalah geram dunia. Ini merupakan kesaksian yang harus jelas di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita harus menjadi terang bagi bangsa kita, bagi banyak orang, bagi orang sekeliling kita. Kalau kita menjadi terang di hadapan mereka, menyalurkan berkat, apa saja berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, lewat kesaksian hidup kita, itu akan memberkati orang lain, menyelamatkan orang lain, dan membawa orang lain mengenal Kristus lewat daripada kesaksian hidup kita. Karena kita adalah lampu yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam dunia yang gelap ini, untuk menerangi banyak orang, membawa orang kepada kebenaran, membawa orang kepada Kristus. Nah, sebab itulah Dr. Lukas menyatakan perkara ini. Tiada seorang pun menutupi dia atau menyimpannya di bawah katil, tapi dia harus meletakkan di atas kaki dia supaya menerangi bilik itu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, apakah pada hari ini kita adalah kaki Dian itu atau lampunya? Nah, pertanyaan ini harus kita jawab sendiri dalam hati dan pikiran kita. Kedua-dua perkara ini sangat penting. Harus bekerja sama dalam kehidupan kita. Merupakan kesaksian yang terbaik. Kita harus bertindak
lewat kebenaran firman Tuhan. Bukan saja menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan, tapi setiap tindakan kita juga harus menyatakan kebenaran itu. Nah, itulah sebabnya yang kita lihat yang dikatakan oleh Dr. Lukas di sini. Tidak ada seorang pun menyalakan pelita lalu menutupinya. Tidak ada. Dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi yang menempatkannya di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah itu dapat melihat cahaya. Jadi dua peranan dalam kehidupan kita yang sangat penting. Kita harus menjadi lampu, cahaya, menerangi banyak orang. Kita sendiri harus menjadi cahaya itu. Barulah kita dapat menyalurkan berkat terbaik di hadapan orang. Dapat menyalurkan pemberitaan kabar Injil lewat perkataan, tindakan kita. Itu sangat penting bagi orang percaya. Dan sebab itulah Dr. Lukas mengatakan di sini kan, supaya semua orang dapat melihatnya. Jadi peranan ini sangat penting. Kita harus menjadi lampu dan kaki dianya. Harus bekerja sama. Ya, jadi bersaksi itu tuh luas sebenarnya. Perkara itu harus berlaku dalam kehidupan kita. Bukan hanya bercakap tapi bertindak melakukan sesuatu. Ya, bukan hanya menjadi lilin tapi bertindak. Itu gambaran tentang kaki dian tadi. Harus menjadi alas. Harus menjadi tangga, tiang kepada kesaksian kita, kepada terang itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh firman Tuhan sesuai dengan teologi saya tentang perkara ini. Supaya semua orang dapat melihatnya. Apabila mereka melihat, mereka akan berpikir. Apabila mereka melihat, mereka akan diinspirasi. Mereka akan mulai. Ya, pertobatan itu bermula daripada apa yang mereka lihat. Itu akan diproses oleh Tuhan sampai ke pemikiran mereka. Dan akhirnya pergi ke hati mereka. Dan akhirnya pergi ke tindakan mereka. Nah, itu sangat penting. Sebab mengubah seseorang itu, dia harus melihat dulu salah satu daripadanya. Baru dia percaya. Oh, bahwa penginjil ini dia bukan saja bercerita tentang firman Tuhan. Bercerita tentang lampunya. Tapi lampunya ada. Kita dapat melihatnya. Bukan itu saja. Lampu itu sempurna, ada kaki dianya, ada kaki tempat meletaknya. Lengkap. Dan kita harus percaya apa yang dikatakannya, karena dia sudah memberikan kepada kita lampu itu dengan kaki dianya. Nah, ini yang diperlukan oleh orang dalam kehidupan kita. Orang mau melihat sesuatu, perubahan dalam hidup kita. Kita tidak boleh bersaksi di depan orang kalau kita tidak ada perubahan. Kita tidak boleh menyuruh orang berhenti isap rokok kalau kita sendiri kaki rokok. Kita tidak boleh berhenti menyuruh orang untuk berhenti mabuk-mabukan kalau kita sendiri kaki botol. Nah, harus disadari di sini. Kesaksian itu, teladan itu dalam kehidupan kita. Kitalah lampunya itu. Kitalah terangnya itu. Kitalah kaki diannya itu. Itu perlu lengkap dalam kehidupan kita. Bukan hanya bercakap-cakap saja. Perlu ada tindakan untuk melakukan firman Tuhan. Perlu ada tindakan untuk melakukannya. Itu barulah kesaksian yang hidup di hadapan Tuhan. Sebab itulah apa yang dikatakan oleh Dr. Lukas di sini. Tiada seorang menyalakan pelita lalu menutupnya. Kalau kita menutup kesaksian kita, ya, lewat perkongsian firman Tuhan, lewat daripada kebajikan, dedikasi kita, tindakan perbuatan kita, kalau kita menutupnya, bagaimana bersaksi di hadapan orang? Orang tak dapat melihat apa-apa. Memanglah ada firman Tuhan mengatakan, ya, apa yang dilakukan oleh tangan kananmu jangan diketahui oleh tangan kirimu. Apa yang dilakukan oleh tangan kiri jangan diketahui oleh tangan kananmu. Memang ada. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, tapi itu menjurus kepada sikap yang rendah hati. Ya, kadang-kadang ada orang berkebajikan melakukan perkara, dia tidak memberitahu siapa dia. Ya,
Ada orang seperti itu. Nah, itu juga mulia di hadapan Tuhan. Tapi pada masa yang sama, bagi pemberitaan kabar baik dan Injil, kita perlu menyatakan diri kita. Karena itu juga penting untuk bersaksi di hadapan orang. Ya, seorang melihat kehidupan kita. Ya, tak mungkin orang akan percaya kalau orang tidak dapat melihat perubahan hidup kita. Kalau kita melihat seseorang yang sudah berjaya dalam kehidupan dia, ya, walaupun dia tidak memberitahu dia sudah berjaya, tetapi dia sedang bersaksi dengan tindakan dia. Seperti orang yang sudah diberkati dengan pekerjaan yang baik, keuangan yang baik. Ya, tak salah. Itu datang daripada Tuhan, dia usahakannya. Ya, bukan dengan cara yang tidak benar, tapi dengan cara yang halal, yang benar di hadapan Tuhan. Kalau dia diberkati, ya, tanpa dia memberitahu kepada orang lain pun orang sudah melihat. Dan membuatkan ya satu kekaguman kepada orang lain bahwa hidup dia sangat diberkati. Dan sudah pasti orang-orang yang diberkati ini ada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, saya sudah melihat banyak anak-anak Tuhan diberkati. Nah, salah satu daripada rahasianya, ya, karena mereka bersaksi, memberitahu akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan mereka, supaya banyak orang yang diberkati lewat dari pengungsian hidup mereka. Ini sangat penting. Ya, bukan berarti kesaksian itu harus ditutup. Ya, mungkin ada beberapa perkara yang tak perlu diberitahu oleh orang. Ya, itu juga mendapat berkat daripada Tuhan. Tapi ada sesetengah perkara juga harus diberitahu kepada orang. Seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Lukas ini. Jadi kita tidak boleh menutup cahaya itu. Ya, kita harus membukanya biar cahaya itu keluar dan dilihat orang. Nah, itulah kesaksian hidup kita. Ya, sebab Yesus juga kadang-kadang Yesus mengatakan apabila dia menyembuhkan penyakit orang, jangan katakan kepada orang lain, dia cakap. Dan dia suruh orang itu merahasiakan. Mungkin biarlah antara kita berdoa. Nah, ada sebab itu. Ya, salah satu dari sebabnya selalu saya jelaskan di sini, ya mungkin cara Yesus untuk menyelamatkan diri dia. Supaya tergenapi nubuatan-nubuatan itu. Dan menyelamatkan orang itu supaya tak dianiaya. Nah, ada kesaksian yang ditutup dengan sebab-sebab yang tertentu. Ada pula kesaksian yang Yesus mengatakan, katakan kepada orang lain. Tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Tunjukkan dirimu kepada keluarga. Bahwa engkau sudah disembuhkan. Nah, Yesus memerintahkan orang itu yang telah mendapat berkat daripada Tuhan untuk bersaksi di luar sana. Sejauh mana, ya sebanyak mana orang yang dapat melihatnya, Yesus memerintahkan. Nah, ada kesaksian yang dikeluarkan. Nah, sebab itulah apa yang dikatakan oleh Dr. Lukas di sini. Ya, jangan menutupi cahaya itu, tetapi harus menempatkannya di kaki Dian. Ya, jangan menutupi dengan tampayan dia cakap. Lepas itu ataupun menempatkannya di bawah tempat tidur dia cakap. Nah, banyak di antara kita pada hari ini kesaksian di bawah tidur. Kesaksian di bawah katil. Kalau kesaksian seperti ini tak mungkin dapat memberkati orang lain. Nah, kebanyakan orang yang seperti ini, kenapa saya mengatakan kesaksian di bawah katil? Ya, inilah orang-orang yang cakap tak serupa bikin. Mereka lebih banyak tidur daripada melakukan kehendak Tuhan. Lebih banyak, ya hanya bercakap-cakap saja, tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, mereka ini seperti DJ radio atau pengacara-pengacara, ya, television, yang belum tentu mereka ini sama dengan apa yang dia katakan. Kita tidak tahu tindakan mereka itu bagaimana. Nah, jenis-jenis orang seperti ini yang bersaksi seperti ini. Ya, kesaksian-kesaksian yang ditutup dengan tampayan. Kesaksian yang diletakkan di bawah katil, tempat tidur. Nah, ada dua sifat yang saya lihat di sini. Kesaksian bawah katil atau kesaksian tidur. Kesaksian bawah katil
atau kesaksian di bawah tidur. Nah, hati-hati saudara. Kenapa yang Lukas katakan di sini? Dia mau kita bersaksi, menempatkan lilin kita, cahaya kita di kaki dia, supaya orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya dengan terang benderang. Nah, ini yang diperlukan. Yesus juga melakukan perkara ini. Yesus pergi kemana-mana untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil penyelamatan. Yesus mengajar firman Tuhan di mana. Yesus bertindak. Yesus bukan bercakap-cakap saja di atas katil. Tidak. Yesus keluar daripada keselesaan, keluar daripada katil. Ya, keluar daripada rumah. Bahkan firman Tuhan mengatakan kemungkinan besar Yesus tidak cukup tidur. Nah, inilah pelayanan yang sebenar. Yesus tidur, ya, di mana dia berhenti di tikungan-tikungan bangunan di kaki lima kalau kita melihat seluruh ceritanya. Ya, pelayanan Yesus 3 tahun. Jadi bayangkan, ya, mungkin bagi dunia ini pelayanan seperti itu tidak enak. Tapi bagi penglihatan Allah Bapa di surga, penglihatan para malaikat di surga, itulah pelayanan yang paling spesial, terbaik bagi Tuhan. Ya, mungkin kelihatannya ada penderitaan, ya, tak cukup tidur, tak cukup makan dan sebagainya. Ya, jadi kita harus hargai, hormati pelayanan seperti itu. Dan pelayanan seperti itu masih dilakukan oleh para hamba Tuhan sehingga ke hari ini. Mereka pergi ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok desa, ya, pergi ke luar negara dan sebagainya, ya, tanpa bekalan uang yang cukup dan sebagainya. Sebab pelayanan ini modal kita cukup. Hanya Tuhan Yesus Kristus, itulah modal kita. Kita percaya dia memberkati kita. Apabila kita diutus dan dipercayakanlah, jadilah seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Lukas ini. Kesaksian jangan ditutup-tutupi. Karena ini merupakan cahaya yang terbaik. Ia akan menyelamatkan banyak orang. Jangan ditutupi dengan tampayan. Ya, tampayan ini menggambarkan tentang berbagai-bagai alasan, berbagai-bagai penipuan. Kelihatannya benar baik. Ya, tetapi sejauh mana kebenaran dan kebaikan itu kita tidak dapat memastikannya. Karena ditutup-tutupi dengan tampayan. Tampayan ini merupakan alasan-alasan yang tak banyak. Berbagai-bagai alasan yang banyak. Ya, seperti orang yang berjumpa dengan saya. Pastor, saya ini pelayanan dulu 10 tahun yang lepas. Saya pandai khotbah, main gitar, mau nyanyi, mau ngijil, macam-macam. Saya ini dari sekolah Alkitab ini, dari seminar ini, seminar dan sebagainya. Tetapi apabila diajak datang ke gereja, berbagai-bagai alasan, tak boleh datang ke gereja. Mungkin dia sudah merasakan, ya, pelayanan dia yang 10 tahun lepas sudah cukup untuk membina kehidupan dia yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, sekali lagi saya katakan, jangan jadikan tampayan itu sebagai salah satu daripada cara untuk menipu orang lain. Memang Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita apabila dia sudah mengampuni kita. Tapi itu bukan berarti Tuhan dapat memberkati kita pada hari ini apabila kita tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tuhan bukan melihat di masa lalu kita. Adakah itu yang terbaik atau yang terburuk atau bagaimana? Tapi Tuhan mau bertanya pada hari ini. Apakah yang dapat kita lakukan pada hari ini dan di masa yang akan datang untuk Tuhan? Itu pertanyaan Tuhan yang harus kita jawab. Kita bertanggung jawab tentang perkara itu. Berhenti menutupi-nutupi, ya, kesaksian, tindakan kita yang seharusnya kita keluarkan untuk memberkati banyak orang. Menutupi tentang tampayan dengan berbagai-bagai alasan. Diajak ke gereja macam-macam alasan. Diajak pelayanan ini, persekutuan itu bermacam-macam alasan. Menipu-nipu. Ya. Pernah saya jumpa dengan orang yang seperti ini. Pastor, saya tak dapat datang ke gereja lah. Hampir saya masuk hospital. Saya cakap. Hampir saya masuk hospital. Nasib baik tak kena tahan, tapi sudah kena gantung 1 pain air. Bayangkan, nasib baik tak masuk hospital, tapi sudah kena gantung 1 pain air. Bayangkan penipuan seperti ini, yang tidak logik, yang bodoh-bodoh seperti ini.
Kalau dia tak masuk hospital, kenapa kena gantung air? Kenapa kena gantung air tanpa air badan satu, ya, satu pain? Tapi alasan yang pertama hampir masuk hospital. Masih baik tak masuk, tapi kena gantung air. Nah, sudah bercanggah itu. Nah, kedapatan sudah menipu di situ. Tiap kali dia ajak mata, anak sakit lah, mama sakit lah. Tak boleh begini. Macam kita mendoakan keluarga kita supaya mereka sakit. Hati-hati dengan penipuan seperti ini. Inilah tampayan yang menutup-nutupi, ya, kesaksian hidup. Yang kebodohan-kebodohan seperti itu, yang tak dapat diterima oleh akal pikiran. Nah, mari pada saat ini kita berpikir, ya, dengan cara yang lebih waras, yang lebih alkitabiah, lebih rohani. Sebaik mungkin usahakan. Jangan lagi menyimpan kesaksian kita di bawah katil. Cukuplah kita tidur selama ini. Ini zaman akhir ini, bukan masa tidur ini. Kalau kita asik tidur saja, ya, kita tak mengembangkan kehidupan rohani kita. Kita tak berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan. Percayalah, Tuhan bukan memberi kita kesempatan, ya, banyak kali. Hidup kita ini sementara. Jangan menghabiskan hidup kita tiduran secara rohani, ya, menghabiskan hidup kita dengan menipu-nipu, menutup kesaksian dengan tampayan dan meletakkan kesaksian di bawah katil. Berhenti, saudara. Dan sebab itulah kata Dr. Lukas di sini, supaya kamu, ya, meletakkannya di kaki dia, supaya semua orang yang masuk dalam rumah dapat melihat cahaya. Nah, ini yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya semua orang dapat melihat kesaksian hidup kita dengan sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan perlukan. Ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dinyatakan, tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Boleh kita berahasia selamanya dengan Tuhan? Ya, tidak sesuatu pun tersembunyi di mata Tuhan. Mungkin kita boleh menipu orang, berahasia di hadapan orang, kita berlakon, kita bermuka-muka dan sebagainya. Tuhan tidak menghendaki itu. Itu sangat memalukan nama Tuhan itu. Sebagai orang Kristen suka menipu-nipu. Ya, hati-hati tentang perkara itu. Jangan sampai perkara itu menjadi kesaksian hidup kita. Kalau kita disukai oleh orang yang berada di luar sana, karena ada sesuatu yang baik tentang hidup kita. Tapi kalau kita dibenci oleh orang sekeliling kita, mungkin ada sesuatu yang kurang baik dalam diri kita. Berhentilah menyombongkan diri. Apabila kita dikritik, ada sesuatu yang tidak baik itu, yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Itu yang harus dipikirkan. Tapi selalunya apabila kita dikritik, kita mengatakan orang sekeliling kita jahat, mereka tidak betul dan sebagainya. Ya, kita tak pernah mengoreksi diri kita. Memang tidak manusia yang sempurna dalam dunia ini. Tapi pada masa yang sama, kita harus belajar. Ya, belajar daripada kegagalan masa lepas. Kenapa kita gagal? Itu harus diperbaiki, ditingkatkan. Ya, kita gagal seperti ini, kita perbaiki hidup kita. Itu lawannya. Ya, yang mengalahkan kegagalan itu, memperbaiki hidup dengan lebih baik lagi. Ya, kalau kita menghadapi kritikan orang di luar sana, ya, ada sesuatu yang tidak betul tentang diri kita, perbaiki. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Ya, kalau kita dah perbaiki, dah oke semuanya, dah clear semuanya, kita masih dikritik, kita masih dihantam di luar sana, ya, dengan fitnah dan sebagainya, bersyukur sajalah. Ya, kalau kita ada buat baik, yang terbaik pun kita masih dikritik, bersyukur saja. Tak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Bersyukur saja. Ya, kadang-kadang kita baik pun dibenci oleh orang. Kita melakukan kebenaran pun dibenci oleh orang. Nah, ini perkara biasa dalam dunia ini. Yesus juga dibenci oleh orang sehingga ke hari ini, karena dia melakukan kebenaran. Nah, itu bukan sesuatu masalah yang terlalu besar dalam kehidupan kita. Ya, bagi orang percaya, ya, berusaha untuk memperbaiki dirinya. Apapun anggapan orang di luar sana, usaha kita memperbaiki diri kita. Ya, sekali lagi saya katakan seperti khotbah saya semalam di gereja.
gosip dan mulut orang, gosip yang keluar daripada mulut orang tidak akan menambah secupak pun beras di rumah kita, tidak akan menambah. Sehebat manapun gosip orang di luar sana, tidak akan mengurangi beras di rumah kita secupak pun, tidak akan berkurang. Dia tak boleh berbuat apa-apa. Yang menentukan hidup kita dan memberkati hidup kita ini adalah berkat daripada Tuhan. Bukan berkat yang keluar daripada mulut orang. Mulut orang tidak akan berbuat, tidak dapat mengubah apa-apa. Sebab itulah firman Tuhan mengatakan semasa Yesus diuji oleh iblis. Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini seperti roti. Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Kata iblis itu. Sebab dia tahu Yesus ini berkuasa. Boleh menjadikan batu itu roti yang boleh dimakan. Tapi apa kata Yesus? Ya, kita hidup, manusia hidup bukan daripada roti saja, tapi daripada setiap firman yang keluar daripada Allah. Nah, ini yang harus kita pegang. Kehidupan kita ini adalah setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Itu berkat yang terbesar. Kenapa Yesus boleh bertahan puasa 40 malam 40 hari? Karena itu adalah kekuatan firman Allah yang keluar daripada mulut Allah, yang memberkati, dapat memberi dia bertahan sehingga selama itu, untuk tidak makan apa-apa. Itu kekuatan Tuhan tuh, kuasa Tuhan, mujizat, firman yang keluar daripada mulut Allah. Jadi pertanyaannya sekarang ini, mana satu yang kita perhatikan dan kita terima? Adakah firman ini atau cakap-cakap orang di luar sana? Ya, memang ada orang yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Tapi kita jangan lupa, ada juga orang yang dipakai Tuhan untuk membangkitkan kita lewat daripada firman-Nya. Nah, sebab itulah firman Tuhan mengatakan di sini apa yang dikatakan oleh Dr. Lukas. Sebab tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui yang diumumkan, diketahui dan diumumkan. Tidak ada. Ya, sebab itulah Tuhan mengajar kita, mendidik kita supaya kita hidup benar, melakukan kehendak Tuhan dengan sebaik mungkin. Ya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi dalam hidup kita. Kalau hidup kita benar, ya, apapun cara orang menjatuhkan kita, apapun cara iblis menjatuhkan kita, itu satu masa akan dilihat orang bahwa selama ini kita benar. Kita tidak ada kesalahan di setiap tindakan, perkataan kita, apapun yang kita lakukan. Karena yang mempertahankan kita adalah firman yang keluar daripada mulut Allah. Alkitab ini adalah firman yang keluar daripada mulut Allah yang akan mempertahankan hidup kita. Jadi usahakan hidup kita, hidup benar. Usahakan hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu akan satu hari nanti akan kelihatan, akan kenyataan. Menjadi kenyataan di masa yang akan datang. Tapi kalau mulai daripada saat ini kita sudah mulai melakukan dosa, kita menipu-nipu, kita membohong, kita melakukan dosa-dosa yang kita anggap itu betul benar, hati-hati. Itu lama-kelamaan akan ketahuan di muka umum. Siapa yang membukanya? Tuhan akan membuka aib kita sendiri. Ya, walaupun kita menutup-nutupinnya, tidak boleh kita berhasil di hadapan Tuhan selama-lamanya. Saya sudah melihat banyak orang seperti ini. Boleh berhasil sehari 2 hari. Tapi kalau lama, berminggu, berbulan, bertahun, nah kedapatan sudah. Nah, sebab itulah firman Tuhan ini mendidik kita semua pada pagi hari ini. Tiada satu pun tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, semuanya akan dibukakan, dijelaskan oleh Tuhan. Dan itu merupakan satu pendidikan baik kita untuk hidup benar di hadapan Dia. Nah, harus diingat, dan terus mengingatinya di hari penghakiman. Di hari penghakiman, tiada seorang pun yang dapat melepaskan diri dia.
Karena perhakiman Tuhan, kita berada dalam satu dunia yang terang, yang bercahaya, tiada kegelapan. Tidak ada pun yang tersembunyi di situ. Orang-orang yang melakukan dosa ini adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Di dalam kegelapan pun banyak cara-cara iblis untuk mengheret kita melakukan dosa. Itu sebab iblis mengajar kegelapan. Mengajar tentang kegelapan. Kenapa dia mengajar tentang kegelapan? Sebab kerajaannya adalah kerajaan kegelapan. Dunia ini adalah dunia kegelapan. Sebab di dalam kegelapan itu banyak dosa yang boleh dilakukan. Karena tak dilihat orang. Dan beranggapan tak dilihat orang tidak boleh dilihat oleh Tuhan. Mustahil. Tidak dilihat oleh orang, tapi Tuhan dapat melihatnya di dalam kegelapan. Sebab Tuhanlah yang menciptakan kegelapan itu. Harus ingat. Masa Tuhan menciptakan di kitab Kejadian terang dan kegelapan itu. Nah, iblis ini bodoh. Ya, dia menggunakan istilah kegelapan itu untuk mengaburi penglihatan manusia. Nah, itulah yang memisahkan terang dengan kegelapan. Iblis beranggapan bahwa kegelapan itu akan menyembunyikan segala sesuatu dosa. Tidak mungkin. Nah, sehingga ke hari ini penyesatan demi penyesatan, ya, segala teknik-teknik itu Tuhan menggunakan kegelapan. Orang yang belajar ilmu gelap, ilmu kegelapan, ilmu hitam, itu bersifat-sifat kegelapan semua yang dianggap sudah cukup pintar bagi iblis. Tapi sebenarnya bagi Tuhan, karena Tuhan yang mencipta terang dan gelap, dan malaikat yang menjadi iblis itu pun Tuhan juga yang mencipta. Dan Tuhan tahu isi hatinya, Tuhan tahu rencananya, dan Tuhan tahu apa yang mereka lakukan itu. Sebab itulah mereka tak dapat mengatasi Tuhan. Tapi manusia-manusia bodoh ini yang tidak ikut Tuhan, tidak mendengar nasihat Tuhan, dan melarikan diri daripada Tuhan, mereka inilah akan menjadi mangsa ditipu oleh iblis menggunakan kegelapan. Jangan takut, lakukan dosa itu dalam kegelapan. Orang mana boleh nampak kamu? Mencurilah tengah-tengah malam. Ya, belajarlah ilmu hitam dan sebagainya. Ya, sebab itu tiada satu pun kuasa dalam dunia yang dapat melawan kamu. Dia. Iblis memisungkan otak-otak manusia yang bodoh seperti ini. Karena apa? Mereka tiada Tuhan dalam hidup mereka. Tapi apa kata firman Tuhan? Dialah mencipta segala-galanya. Kita harus ingat, kenapa Tuhan menekan perkara ini? Sebab dia tahu, ya, tak mungkin bersatu kegelapan dan terang. Tak mungkin. Walaupun itu bersama-sama. Ya, bersama-sama dalam kehidupan kita. Kita ada jahat, kita ada baiknya, ada buruknya, ada kelemahan dan sebagainya. Tapi terang Kristus itu perlu ada dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat membezakan mana gelap dan mana terang, mana jahat, mana baik, mana kasih karunia. Ya. Dan mana kejahilan yang datang daripada iblis. Dan sebab itulah Dr. Lukas mengatakan di sini, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Berhenti pada hari ini. Ikutlah teladan Yesus. Lakukanlah apa yang Tuhan perintahkan. Ayat 18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Apa yang ia anggap ada padanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yang tadinya pertobatan itu lewat daripada penglihatan, dan sekarang ini pertobatan lewat daripada pendengar. Seluruh berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita, yang berada di hadapan kita, itu adalah milik kita. Tapi kalau kita tidak mendengar baik-baik, kita tidak menerimanya baik-baik daripada pendengaran kita, hati-hati.
Mungkin berkat-berkat yang Tuhan sediakan itu bukan menjadi milik kita, tapi menjadi milik orang lain. Berkat ini ibarat emas, lombong emas, ibarat bank yang penuh dengan uang. Kata Tuhan, kalau engkau mendengar nasihatku dengan baik-baik, kamu akan sampai kepada lombong emas itu. Kamu akan sampai kepada bank yang banyak duit itu. Tapi kalau kita tidak mendengar baik-baik, tidak menerimanya, tidak melakukannya perintah Tuhan, kemungkinan besar yang kita harapkan berkat yang terbesar di ujung sana itu, Tuhan akan mengambilnya dan memberikan kepada orang yang sepatutnya menerimanya, yang layak untuk menerimanya. Mari pada saat ini, tiada satu pun dalam hidup kita ini adalah milik kita. Tidak ada. Semuanya milik Tuhan. Tuhan berkuasa untuk merampas, untuk mengambilnya dan memberikan kepada orang lain. Kita jangan sombong pada hari ini kalau kita memiliki kekayaan, memiliki nama, pangkat. Itu semua pinjaman. Ya, kegunaan untuk sementara di dunia ini. Dan tidak akan kekal selama-lamanya. Sebab semua itu merupakan bonus yang Tuhan berikan untuk dipinjamkan sementara. Ya, kita harus ingat, walaupun ada firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak mengingat-ingat dosa kita kalau Dia sudah mengampuni, tapi bukan berarti Tuhan tidak ada kuasa untuk mengambil balik berkat-berkat yang Dia berikan, baik itu materi dan baik itu keselamatan. Karena saya juga tidak lari daripada paksi kebenaran firman Tuhan. Ya, paksi kebenaran firman Tuhan, setiap manusia ini sudah dipilih sejak semulanya untuk diselamatkan, apa yang dikatakan oleh Wahyu. Dan juga saya tidak heran dan ya, saya tidak mempersoalkan kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan ada kuasa untuk mengambilnya kembali, terutamanya yang berbentuk berkat. Ya, karena saya percaya seperti ini. Kalau Tuhan mengambilnya itu ada sebab Dia. Kalau Tuhan memberinya ada sebab Dia. Ya. Sebab ada dua pemikiran teologi di zaman ini. Ya, ada keselamatan yang tak boleh hilang. Dia buat dosa pun tak boleh hilang juga keselamatan. Dia akan tetap diselamatkan juga di akhir zaman. Ya, kita setuju. Sebab sudah direncanakan dia harus berdosa, melakukan kejahatan dan sebagainya, dan akhirnya dia bertobat dan dapat diselamatkan. Tapi yang kedua ini, teologi yang kedua ini, ya kita juga terima dia. Ya, kalau orang tuh sudah dipilih sejak semulanya dan akhirnya ya dia diselamatkan. Dan orang ini tak pernah melakukan kesilapan, kejahatan dan apa saja, seumur hidupnya dia melakukannya. Ya, kita juga terima itu, karena semuanya berada dalam rencana Tuhan. Ya, tapi pada masa yang sama, ya, yang berkaitan tentang berkat dan materi ini, ya saya percaya Tuhan juga ada kuasa untuk mengambilnya atau memberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Sebab firman Tuhan di ayat 18 ini mengatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Kalau kita mempunyai, ya, dan orang yang harus memiliki itu, yang berkuasa untuk mendapatkan berkat itu, ya, kita sudah menerima firman Tuhan, kita sudah melakukan kehendaknya, kita berhak untuk mendapatkannya. Dan bahkan Tuhan menggandakan dan melipat kali gandakan, akan memberi yang terbaik kepada kita. Nah, sebab itulah firman Tuhan, kita mempunyai itu. Apa yang kita punyai, yaitu firman yang telah kita terima. Dan akhirnya, karena siapa yang mempunyainya kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Ya. Jadi kalau kita tidak mempunyai kebenaran firman Tuhan, kesaksian yang baik, ya sesuatu yang boleh dibanggakan oleh Tuhan, walaupun selama ini kita beranggapan bahwa ini harta kita, ini milik kita, segala-galanya milik kita, dan hanya kita punya saja, tiada seorang pun dapat merapasnya, hati-hati. Tuhan mulai mengambil semua itu dengan terlalu mudah, sesuai kuasanya. Nah, ini yang saya harus jelaskan pada pagi hari ini.
supaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan ini diberkati dengan sebaik mungkin. Ya, dan sekali lagi saya ulangi di sini tentang keselamatan. Kenapa saya mengatakan keselamatan itu milik Tuhan? Dia ada hak untuk memberi, dia ada hak untuk mengambilnya. Tidak satu pun kita dapat menahan diri kita untuk menahan Tuhan itu untuk mengambil keselamatan itu. Tuhan yang menentukan, kita tak boleh berbuat apa-apa. Ya. Jadi saya bermula daripada paksi yang sebenar, yang sudah dipilih sejak semulanya. Ya, kalau Tuhan sudah memberi, dia memberi. Kalau Tuhan sudah mengambilnya, dia akan mengambil. Dan saya percaya ini sangat. Karena firman Tuhan tidak pernah menipu. Dan ini kebenaran yang datang daripada firman Tuhan itu sendiri. Sudah kita menyadari bahwa pelayanan kita ini merupakan pelayanan yang sungguh-sungguh kita harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya hidup kita adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan, dan hidup yang akan menjadi terang dan garam dunia ini adalah hidup yang mengenal erti kebenaran. Dari terang itu dan erti kegelapan. Dari kegelapan itu yang penuh dengan tipu daya dan penipuan iblis. Jadi saudara dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, terima kasih karena menyertai video saya pada pagi ini. Dan saya percaya ya, kita semua sudah diberkati dan diberikan kekuatan baru untuk meneruskan pelayanan, kesinambungan pelayanan ini ya, dari masa ke masa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dan Tuhan memberkati.